warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak SE, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Goa, mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Goa yang ke-702 tahun. Berharap di ulang tahun yang ke-702 ini, di bawah pemerintahan Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan Yasir Limpo SHMH, bersama dengan Bapak Haji Abdul Rauf Malagani SOS MSI, Kabupaten Goa akan semakin maju, masyarakatnya semakin tangguh, masyarakatnya semakin sejahtera, dan insya Allah Kabupaten Goa akan menjadi kabupaten yang terbaik di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa ke Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Andi Lukman Naba, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Goa, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Goa yang ke-702. Semoga di hari jadi ini seluruh warga masyarakat Kabupaten Goa sehat selalu, sejahtera dalam kepemimpinan Bapak Bupati Goa. Sukses Bapak Bupati memimpin Kabupaten Goa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmullah MBSE, Ketua Fraksi Nasdem Kabupaten Goa, mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Goa yang ke-702. Semoga di usia yang ke-702 tahun ini menjadikan Goa mampu untuk bangkit berkolaborasi demi kejayaan Buta Goa di masa datang. Mari kita bangga menjadi orang Goa. Rewa Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Hania Hafid, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Goa, mengucapkan selamat hari jadi Goa yang ke-702. Semoga dengan bertambahnya usia Kabupaten Goa yang ke-702, masyarakatnya lebih sejahtera, lebih cerdas, sehat, dan pembangunan lebih merata ke depannya. Rewa ko Goa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Idil Hafid selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajaran mengucapkan selamat memperingati hari jadi Goa ke-702. Kita berharap Kabupaten Goa akan terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Insya Allah Goa bangkit dengan kolaborasi. Dari Goa untuk Sulawesi Selatan, dari Goa untuk Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa ke Goa.
Dimohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan paripurna, karena setelah Bapak Bupati tiba langsung menuju ruangan paripurna. Terima kasih. Selamat datang Bapak Bupati Goa beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Goa beserta Ibu, Bapak Ketua DPRD beserta Ibu, dan rombongan Forkopimda beserta Ibu tiba di ruangan paripurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa dengan acara Orasi Bupati Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 tahun 2022, hari Selasa, tanggal 15 November 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Goa dan Bapak Wakil Bupati Goa beserta Ibu, yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Goa beserta Ibu, yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan 3. Yang kami hormati para pimpinan Porkopimda, lingkup pemerintah Kabupaten Goa beserta Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan para pimpinan SKPD, lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, Ormas, dan OKP, serta organisasi profesi se-Kabupaten Goa. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta tokoh pemuda dan tokoh perempuan se-Kabupaten Goa. Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga berkesempatan hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa dengan acara Orasi Bupati dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya, acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa dengan acara Orasi Bupati Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Goa yang terhormat Bapak Haji Rafiuddin SE. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Goa beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Goa beserta Ibu, yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Goa beserta Ibu, yang kami hormati anggota DPR RI yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel 3, yang kami hormati para pimpinan Porkopimda Kabupaten Goa beserta Ibu, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Goa beserta pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Goa, yang kami hormati para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Goa, yang kami hormati para pimpinan partai politik, pimpinan Ormas, pimpinan OKP, dan organisasi perempuan, pimpinan perbankan, serta pimpinan organisasi profesi se-Kabupaten Goa. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta para undangan yang kami muliakan. Mengawali rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian
untuk bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan ridho dan izinnya lah di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa dengan orasi Bupati Goa dalam rangka Hari Jadi Goa yang ke-702 tahun 2022. Selanjutnya, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada hadirin sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa hari ini. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa dengan orasi Bupati Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 tahun 2022 secara resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Bupati Goa, hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Momentum peringatan Hari Jadi Goa bukan hanya merupakan rutinitas tahunan belaka, namun lebih dari itu merupakan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang senantiasa harus kita jaga dan lestarikan. Karena sebagaimanapun juga kejayaan dan kebesaran Goa di masa lalu telah menjadi motivasi bagi kita semua, para generasi pelanjut sekarang ini. Hal tersebut ditandai dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah saat ini, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Program demi program pembangunan yang ditunjukkan Bupati Goa dan Wakil Bupati Goa adalah bagian dari komitmen menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Goa, sehingga tepat kiranya bila pada periode 2020-2025 keduanya memperoleh legitimasi dan dukungan dari seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Goa. Setelah periode sebelumnya, di periode pertama, legitimasi itu langsung diberikan oleh rakyat dan maju sebagai kandidat kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Tentunya banyak prestasi dan program lainnya yang sampai saat ini telah digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Goa yang pada hari ini akan kita dengarkan bersama dalam kesempatan orasi Bupati Goa yang akan disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 tahun 2022. Dan sebagai rangkaian utama rapat paripurna hari ini, selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Ketua. Di Hari Jadi Goa ke-702, Goa telah meraih berbagai prestasi. Satu di antaranya adalah pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian yang ke-10 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan ikuti bersama paparan orasi Bupati Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 tahun 2022 kepada Bapak Dr. Adnan Purikta Ihsan SHMH, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali asiran min nahli. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati Goa beserta Ibu. Yang saya hormati dan banggakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dr. Amir Uskara. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan Kabupaten Goa, hadir Bapak Ansar Senal Bate, hadir Ibu Risma Kadir Nyampa, yang saya hormati dan banggakan, mohon maaf, saya selalu menyebutnya Ibu Kandep ini. Ibu Kandep, Ibu Kanwil, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya perjelas lagi dari fraksi P3. Yang saya hormati dan banggakan Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Goa yang terhormat, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Kurang satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini, suaminya Ibu Indah. Seandainya datang juga lengkap sudah, yang banyak gambarnya di Kabupaten Goa ini hadir semua pada malam hari, pada pagi hari ini. Paling banyak gambarnya yang pertama Pak Wakil Bupati Goa, silakan berdiri. Berdiri dulu Pak Wabu. Kemudian paling banyak lagi gambarnya ada Pak Amir Uskara, silakan berdiri Pak Amir. Ada lagi gambarnya yang paling banyak Ibu Husnia Talenrang, silakan berdiri. Nah, kurang satu ini. Ada lagi yang sudah pamit mau maju katanya, ada Pak Ansar Senal Bate, silakan berdiri. Ada juga gambarnya Pak Dr. Rahman Sa juga banyak. Jadi ya mudah-mudahan semuanya damai-damai saja, sejuk-sejuk saja. Karena kita semuanya ini bersaudara dan kepentingan kita cuma satu, membangun Kabupaten Goa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Setuju? Rewa ke Goa. Yang saya hormati dan banggakan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Goa, hadir Ibu Kajari Kabupaten Goa, hadir Pak Kapolres Goa, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Pak Kasdim yang mewakili Ibu Pak Dandim, Pak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Goa, yang saya hormati dan banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, Ibu Sekda Kabupaten Goa, para staf ahli, para asisten, para kepala badan, para kepala dinas, para kepala bagian, para camat se-Kabupaten Goa, para lurah dan kepala desa se-Kabupaten Goa yang saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Ketua IKA DPRD Kabupaten Goa bersama dengan seluruh pengurus IKA DPRD Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan banggakan serta selalu saya cintai istri saya tercinta, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan banggakan para sesepuh hadir, orang tua kita, Bapak Haji Malingkai Maknun, Teta Nyonri, yang kemudian hadir Ketua MUI Kabupaten Goa, Bapak Kiai Abu Bakar Pakak, yang saya hormati dan banggakan para pimpinan partai politik, hadir Pak Ambas Sam, Ketua Golkar Kabupaten Goa,
bersama dengan seluruh perwakilan dari partai politik yang sempat hadir, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu sekalian, tau-tawa sari batang tu malak beriku ngasayannya kahadere, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka orasi Bupati pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Goa dalam rangka peringatan Hari Jadi Goa ke-702 tahun 2022 ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang paripurna dewan dan hadirin yang berbahagia, suatu kebahagiaan bagi kita seluruh masyarakat Kabupaten Goa, karena di bulan November ini kita kembali memperingati Hari Jadi Kabupaten Goa yang ke-702. Tanah di mana kita berpijak, tanah kelahiran kita semua, tanah kelahiran para tokoh peletak sejarah peradaban zaman. Buta Goa, Buta Malakbiri, Pasolongan Cerata. Siapapun yang lahir, tinggal menetap, meneguk air dan menghirup udara di tanah ini, maka dia sejatinya adalah Tau Goa yang di dalam sanubarinya tertanam jiwa pemimpin Taubarani yang diwarisi dari Imalombasi Daim Matawang Sultan Hasanuddin. Sosok yang di usia mudanya telah mampu membawa kerajaan Goa menguasai jagat maritim Nusantara hingga mencapai puncak kejayaannya. Jejak sejarah dan ketokohan tersebut terus menginspirasi hingga saat ini, seolah menitip pesan kepada kita semua bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk tampil ke depan, memimpin pemerintahan dan juga menorehkan prestasi terbaik. Sosok Imalombasi Daim Matawang terus menjadi inspirasi bagi kita orang Goa untuk siap tampil sebagai pemimpin di level manapun. Karena kita adalah titisan pemberani yang telah memiliki komitmen dalam pengabdian. Karena dalam jiwa kita telah terpatri falsafah tak kunjungan ki bangun turu naku gunciri gulingku kuwaleangi tallanga natowalia. Sekali layar telah ku kembangkan, kemudi pun telah ku pasang. Tenggelam di samudra pengabdian adalah pilihan terbaik daripada melangkah surut ke belakang. Itulah sumpah setia dan semangat pengabdian yang tak kenal menyerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat yang dipimpin. Peringatan Hari Jadi Goa yang setiap tahunnya kita peringati merupakan momentum penting sekaligus apresiasi nilai-nilai perjuangan yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita sebagai dasar peradaban dan kebudayaan di masa lalu hingga kini, masih tercatat dalam sejarah perjalanan kita sebagai sebuah entitas besar yang turut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ragam etnis serta budaya yang telah dikenal di seluruh penjuru dunia. Sidang paripurna dewan dan hadirin yang berbahagia, dalam momentum peringatan Hari Jadi Goa yang ke-702, kami mengajak hadirin sekalian untuk sejenak kembali membuka lembaran sejarah dan juga jejak langkah para pendahulu kita yang telah menuliskan nama Goa dengan tinta emas dalam peradaban dunia. Sejarah mencatat pencapaian puncak keemasan generasi pendahulu kita salah satunya ditandai dengan semangat keilmuan dan juga kearifan yang dimiliki salah satu tokoh peletak dasar peradaban di masa lalu, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari Tuan Tasalamaka, yang merupakan sosok yang begitu dikagumi dan menjadi inspirasi, bukan hanya di tanah kelahirannya, tapi juga meliputi Jazirah Selatan hingga ke Afrika. Bahkan tokoh peradaban Afrika Selatan Nelson Mandela
memberikan penghargaan tertinggi baginya, sehingga Syekh Yusuf menjadi pahlawan di dua negara, Indonesia dan juga Afrika Selatan. Puncak kejayaan Goa di masa lalu dapat diraih karena kearifan dan kecintaan para pendahulu kita terhadap ilmu pengetahuan. Mereka bukan orang menutup diri dan a priori menakar orang dengan jabatan, usia dan keyakinan. Mereka adalah generasi yang sadar bahwa pengetahuan dan kearifan adalah jalan untuk merubah dan juga mewarnai dunia. Dan keduanya hanya akan dicapai dengan membuka diri dan jalinan kebersamaan. Menyadari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Goa senantiasa membuka diri dengan berkolaborasi dengan seluruh pihak yang ada dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Goa. Peringatan Hari Jadi Goa yang ke-702 ini, tahun ini kita mengangkat tema Goa Bangkit dengan Kolaborasi. Tema ini mengandung makna: satu, terwujudnya kebangkitan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan pasca krisis akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dua, terciptanya semangat kolaborasi sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan. Karena hanya dengan kolaborasi akan terwujud proses kerjasama yang melahirkan gagasan, ide, dan sinergitas dalam pengelolaan sumber daya secara terarah untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Sebab kesuksesan itu tidak akan mungkin bisa diraih apabila dikerjakan secara individualistik. Tetapi keberhasilan itu bisa diraih dengan sebuah kolaborasi. Kita selalu katakan tidak ada Superman di Kabupaten Goa ini. Yang ada adalah super tim. Karena tim pemerintah Kabupaten Goa yang solid, kompak, sehingga kita bisa terus meraih prestasi demi prestasi untuk Kabupaten Goa. Maka dengan itu kebangkitan kita pada khususnya dalam hal ekonomi harus disertai dengan kolaborasi dan juga kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Di masa sekarang kita perlu menjaga optimisme menghadapi beragam tantangan dari skala regional hingga global. Bangkit dari keterpurukan pasca pandemi COVID-19 dan saat ini dibarengi dengan ancaman inflasi yang sudah melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu kolaborasi dan konektivitas bersama dari seluruh stakeholder di Kabupaten Goa sangat dibutuhkan. Dengan cara memberdayakan berbagai sektor yang ada untuk menciptakan perekonomian yang berdaulat dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebelum menjelaskan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Goa tahun 2021, terlebih dahulu saya sampaikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Goa tahun 2021-2026. Seperti tercantum pada RPJMD Kabupaten Goa tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Goa adalah terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik yang dijabarkan ke dalam 4 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan juga inklusif. Yang kedua, memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan tema pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Goa tahun 2022 adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan teknologi, serta peningkatan infrastruktur terintegrasi. Sidang paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, saat ini dunia mengalami perubahan yang sangat dinamis melalui globalisasi dan transformasi teknologi informasi. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Dalam pembangunan, pemerintah harus hadir bagi masyarakatnya bukan hanya sebagai regulator dan fasilitator pembangunan, namun juga
sebagai dinamisator dalam pembangunan. Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan juga masyarakat yang dipimpinnya. Besarnya tuntutan dan harapan masyarakat harus disikapi dengan transformasi tata kelola pemerintahan. Kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat saat ini adalah masyarakat yang membutuhkan pemerintahan yang cepat, responsif, dan juga efisien. Untuk itu, aparatur pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan juga kelurahan, harus beradaptasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang lebih cepat, responsif, efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil-hasil pembangunan kian nyata memberikan kebanggaan untuk masyarakat Kabupaten Goa. Pemerintah Kabupaten Goa tahun ini telah mendapatkan 29 penghargaan, baik penghargaan nasional dan juga provinsi. Sehingga apabila ditotal sejak dari tahun 2016 sampai dengan hari ini, maka pemerintah Kabupaten Goa telah meraih 165 penghargaan, baik nasional maupun provinsi. Berbagai penghargaan tersebut tentu menggambarkan adanya peningkatan kinerja pemerintahan yang semakin baik bagi daerah dan juga masyarakat Kabupaten Goa. Kinerja pemerintah Kabupaten Goa terus kita evaluasi agar dapat diperbaiki dan juga ditingkatkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi penting dan strategis untuk menjadi referensi bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Orasi Bupati di hari jadi Goa yang dipaparkan di hadapan sidang paripurna ini sekaligus menjadi media untuk mempererat kemitraan dan sinergitas yang telah terjalin selama ini. Sidang paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Goa pada tahun 2021 hingga 2022 dapat saya uraikan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Goa 2021-2026 sebagai berikut. Yang pertama, misi pertama Kabupaten Goa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak akhir 2019 menyebabkan terjadinya pelambatan aktivitas ekonomi dan pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga mempengaruhi komponen pengeluaran per kapita. Meski demikian, indeks pembangunan manusia Kabupaten Goa di akhir 2021 berhasil meningkat sebesar 0,55 poin dari tahun 2020, disumbang oleh peningkatan di komponen kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Perkembangan IPM Kabupaten Goa selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan. Data IPM Kabupaten Goa tahun 2016 sebesar 67,70 berada pada kategori menengah, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021 kita telah mencapai kategori tinggi sebesar 70,29%. Capaian ini menunjukkan secara perlahan kualitas hidup manusia di Kabupaten Goa setiap tahunnya semakin baik. Pada dimensi pendidikan diarahkan pada upaya pemulihan dampak pandemi COVID terhadap peningkatan taraf pendidikan, upaya pemulihan pembelajaran sebagai respon lanjutan akibat pandemi COVID terus dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kualitas hasil belajar siswa dan resiko putus sekolah. Sasaran pembangunan pendidikan Kabupaten Goa adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat. Pada tahun 2021, capaian rata-rata lama sekolah telah mencapai 8,20 tahun, meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 8,19 tahun. Angka harapan lama sekolah juga meningkat
dari 13,64 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,65 tahun 2021. Peningkatan pada tahun 2021 merupakan salah satu hasil dari upaya pemerintah daerah dalam merespon pandemi COVID-19 untuk tetap mempertahankan akses pelayanan pendidikan dan pencegahan peningkatan anak tidak sekolah. Di antara kebijakan yang diberikan adalah dengan memberikan bantuan kuota internet dan fleksibilitas metode pembelajaran dan juga kurikulum. Kinerja yang relatif baik pada pembangunan pendidikan juga ditunjukkan dengan tetap meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD, MI sederajat mencapai 99,42% dan SMP, MTS atau sederajat mencapai 100%. Pada dimensi kesehatan, kebijakan dilakukan untuk menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan yang merata melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Target pembangunan kesehatan menjadi elemen penting dalam pembangunan Kabupaten Goa. Pembangunan kesehatan diterjemahkan pada beberapa indikator kunci seperti usia harapan hidup yang mengalami peningkatan dari 70,43 tahun menjadi 70,45 tahun pada tahun 2021. Tingkat prevalensi stunting yang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, di mana berdasarkan data SGI tahun 2021, angka stunting sebesar 5,11%, mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 4,7%. Peningkatan COVID-19 varian Delta pada tahun 2021 mendorong pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran per kapita tahun 2021 tercatat meningkat sebesar 1,17% dari 11.079.000 per orang di tahun 2020. Program prioritas tersebut peningkatan kualitas anak dan perempuan dilaksanakan melalui pembangunan perlindungan anak dan perempuan serta penguatan strategi pengarus utamaan gender. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk tumbuh menjamin anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu sasaran pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha. Begitu juga peningkatan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga yang diupayakan antara lain melalui penguatan regulasi dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Hasil pembinaan tersebut, atlet terlihat pada pencapaian Porprov Sulawesi Selatan 17 tahun 2022. Kontingen Goa berhasil membawa pulang 65 medali dengan rincian perolehan yaitu 14 medali emas, 23 perak, dan 28 perunggu. Bidang pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Dengan penduduk tumbuh seimbang, maka daya dukung dan daya tampung lingkungan bisa terjaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Goa adalah dengan menjaga agar rata-rata angka kelahiran total mencapai 22,1 kelahiran per wanita usia subur. Pencapaian TFR Kabupaten Goa pada tahun 2021 yakni 2,39 kelahiran per wanita usia subur. Pembangunan di bidang kependudukan juga ditujukan untuk meningkatkan tata kelola kependudukan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola kependudukan adalah dengan memperluas
cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat khususnya NIK, akte kelahiran penduduk usia 0 sampai dengan 17 tahun, serta integrasi data kependudukan pada tahun 2021. Cakupan kepemilikan NIK telah mencapai 97,49% atau sebanyak 534.515 jiwa, dan cakupan kepemilikan akte kelahiran telah mencapai 99,26% sebanyak 518.480 jiwa. Terdapat berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan untuk memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, antara lain pelayanan administrasi kependudukan secara daring. 2. Penerapan legalitas dokumen dengan menggunakan tanda tangan secara daring. Dan 3. Pencetakan dokumen secara mandiri. Digitalisasi layanan dokumen kependudukan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pada saat terjadi pandemi COVID-19. Dalam rangka mewujudkan masyarakat berpengetahuan yang memiliki kemampuan literasi, berkualitas, dan berdaya saing, pemerintah Kabupaten Goa secara konsisten terus berupaya untuk mengembangkan layanan literasi dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan melalui pembangunan gedung layanan perpustakaan. Insya Allah besok gedung perpustakaan kita akan diresmikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pembangunan bidang keagamaan diarahkan pada upaya memperkokoh kehidupan masyarakat dan mendorong pendidikan agama yang berkarakter. Pemerintah daerah terus melakukan penguatan peran FKUB di Kabupaten Goa untuk memitigasi dan memediasi berbagai kasus dan konflik keagamaan yang muncul dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan agama yang berkarakter. Bentuk peningkatan tersebut antara lain program pencerahan kolbu Jumat ibadah, peningkatan kapasitas imam, para imam kita, imam desa, imam kelurahan, imam dusun, imam lingkungan, kita kerjasamakan dengan Akhyar Institut Binaan Ustadz Adi Hidayat LCMA untuk mereka menjadi imam yang hafiz Quran atau minimal tahsinnya benar. Dan juga program satu hafiz, satu desa, satu hafiz, satu kelurahan melalui program lembaga pendidikan mahasantri untuk kita mencetak satu penghafal Al-Quran setiap desa dan juga satu penghafal Al-Quran setiap kelurahan. Program ini kita kerjasamakan dengan UIN Alauddin Makassar, di mana anak-anak yang perwakilan dari setiap desa dan kelurahan akan menghafal di rumah tahfiz lembaga mahasantri kita yang ada di Bajeng Limbung selama 3 tahun. Setelah dia menghafal 3 tahun, maka dia melanjutkan mengambil 1 tahun di UIN Alauddin Makassar, mengambil mata kuliah yang berkorelasi dengan hafalannya. Setelah dia mengambil selesai mata kuliah, maka 1 semesternya adalah skripsi dan juga KKN. Sehingga nantinya anak-anak yang berada di rumah tahfiz Pemda Goa atau lembaga pendidikan mahasantri nanti akan lulus sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar, mendapatkan gelar dan ijazah dari UIN Alauddin Makassar. Bapak Ibu sekalian, setelah saya browsing di Google maupun bertanya kepada UIN Alauddin Makassar, ternyata program mahasantri ini merupakan program pertama di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, misi Kabupaten Goa adalah memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi. Ekonomi global dan domestik menghadapi berbagai tantangan dalam 1 tahun terakhir, baik dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ketidakpastian kondisi perekonomian yang dipicu oleh tensi geopolitik juga menyebabkan proses pemulihan ekonomi terhambat.
Berbagai langkah kebijakan pun ditempuh. Pemerintah sebagai bentuk respon cepat terhadap situasi dan kondisi perekonomian yang terdampak, salah satunya melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi. Hal itu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi dan pemetaan potensi serta resiko pemulihan ekonomi di Kabupaten Goa melalui peningkatan inovasi, produktivitas, dan nilai tambah sektor unggulan daerah. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa naik pesat sebesar 7,26% dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, serta kontribusi paling besar kelima terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 4,31%. Sektor yang paling memacu pertumbuhan ekonomi Goa adalah pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 28,74%, perdagangan 12,51%, dan konstruksi sebesar 11,52%, dengan total ketiga lapangan usaha ini sebanyak 52,77%. Angka inflasi terus menunjukkan tren meningkat, tetapi laju kenaikannya bisa kita jaga, bisa kita tekan. Inflasi tahun 2021 naik dari 2,26% menjadi 3,69% bulan Agustus tahun 2022, di bawah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,79% dan nasional sebesar 4,69%. Pemerintah Kabupaten Goa telah mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian inflasi daerah, antara lain melakukan pemantauan dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Waktu itu saya memberikan instruksi kepada seluruh camat bersama dengan Tripika, para Kapolsek dan juga Danramil selama 2 hari berturut-turut melakukan cross check di seluruh pasar yang ada di wilayah masing-masing untuk mengecek terkait dengan stabilitas harga. Alhamdulillah harga-harga masih terjaga. Kemudian yang kedua, kita memastikan ketersediaan bahan pangan dengan bekerja sama dengan daerah lain. Setelah kita lakukan identifikasi, di Kabupaten Goa ini komoditi yang naik adalah bawang merah dan juga cabai merah. Maka kita lakukan komunikasi dengan kabupaten-kabupaten lain, di mana kabupaten lain yang berlebih produksi bawang merah dan juga cabai merahnya. Kita dapat Kabupaten Enrekang. Kita lakukan kerjasama dengan Enrekang, produksi bawang merah dan juga cabai merahnya itu kita beli. Kita beli, kita kirim ke Kabupaten Goa, itulah yang kembali mengendalikan harga bawang merah dan juga cabai merah di wilayah Kabupaten Goa ini. Lalu kemudian saya juga telah meminta untuk membeli yang namanya cold storage dan juga UV dryer. Sehingga nanti hasil panen dari para petani kita itu disimpan di cold storage dan juga UV dryer. Kenapa kita harus simpan? Karena apabila disimpan di cold storage, ini bertahan sampai dengan 3 bulan. Kita mengantisipasi bulan Desember adanya Natal dan juga Tahun Baru. Natal, Tahun Baru biasanya konsumsi masyarakat meningkat drastis dari konsumsi sebelumnya. Ditambah lagi, prediksi BMKG mengatakan bahwa puncak musim hujan itu terjadi di bulan Desember dan juga bulan Januari. Kalau puncak musim hujan Desember dan juga Januari, biasanya terjadi gagal panen di beberapa komoditi-komoditi pertanian kita. Maka kita antisipasi dengan membeli cold storage dan juga UV dryer. Apabila hasil produksi ini terhambat, maka kita keluarkan yang kita simpan ini untuk tetap menjaga harga dan juga mengendalikan inflasi yang ada di Kabupaten Goa. Yang ketiga, kita memberikan bantuan sosial. Terima kasih kepada seluruh lurah dan kepala desa yang telah memberikan data dan telah menyalurkan, dinas sosial telah menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak. Kita menambahkan apa yang telah dibagikan oleh
pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, kita tambahkan sebanyak 4.444 penerima terkait BLT. Kemudian perkembangan ketimpangan pendapatan atau yang disebut dengan Gini rasio. Gini rasio itu semakin menekan, semakin turun, semakin bagus. Tahun 2021 sebesar 0,360 termasuk ketimpangan kategori sedang. Sejak tahun 2015 ketimpangan Kabupaten Goa berada di bawah angka Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Goa tahun 2020 mengalami lonjakan. Lonjakan ini karena COVID-19. Ini cukup tinggi dibandingkan 2019. Lonjakan tersebut akibat COVID-19 menyebabkan masyarakat banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Namun pada tahun 2021 kita kembali mengalami penurunan sebesar 2,14% dari tahun 2020 sebesar 6,44% menjadi 4,30% tahun 2021. Angka pengangguran ini setelah turun, kita juga masih berada di bawah dari level provinsi, Sulawesi Selatan dan juga nasional. Pandemi COVID-19 berpengaruh cukup signifikan terhadap capaian target pengentasan kemiskinan. Dengan adanya pandemi, tingkat kemiskinan meningkat 0,16% dari tahun 2020 sebesar 7,34% atau 57,68 ribu jiwa menjadi 7,54% atau 58,66 ribu jiwa pada Maret 2021. Sebagai respon terhadap pandemi, pemerintah daerah melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional mendorong di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi melalui penyaluran program bantuan sosial dan pemberdayaan lainnya. Percepatan penurunan kemiskinan dan akselerasi pemulihan ekonomi dilakukan melalui program peningkatan ekonomi yang selaras dengan program prioritas pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Goa juga menyelenggarakan program perlindungan sosial tambahan seperti bantuan sosial PPKM yang disalurkan tahun 2021 sebanyak 23.000 keluarga. Bantuan langsung tunai Kementerian Sosial pada tahun 2022 sebesar 60.789 keluarga. Sedangkan BLT sebanyak 4.444 keluarga. Beberapa kebijakan prioritas untuk pengembangan daerah terus didorong sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian daerah. Antara lain pengembangan pertanian modern, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan investasi, peningkatan sektor perdagangan, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2021 sebesar 11,34%, bahkan di masa pandemi COVID-19 sektor ini masih tumbuh sebesar 2,69%. Sementara sektor lain mengalami kontraksi. Beberapa capaian utama bidang pangan dan pertanian antara lain pertumbuhan produksi untuk beberapa komoditas strategis utama. Selama tahun 2021, capaian hasil produksi pertanian komoditas unggulan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi hasil pertanian komoditas padi 422.560 ton, jagung 306.281 ton, ubi kayu 240.377 ton, dan kacang hijau 5.007 ton. Di bidang peternakan dan perkebunan dapat kita lihat meningkatnya populasi sapi potong dan hewan ternak lainnya, serta penurunan dan pencegahan penyakit hewan menular, begitu pula dengan peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan, khususnya kopi, cengkeh, lada, jambu mete, kakao, dan kelapa sebanyak 4.806 ton tahun 2022. Di bidang pertanian telah dilaksanakan
pembangunan sapi perah, pembangunan industri pengolahan susu, dan pariwisata kerjasama dengan Cimory Dairyland. Capaian dari sisi konsumsi dapat dilihat dari mutu gizi keragaman pola konsumsi masyarakat yang ditujukan oleh nilai skor pola pangan harapan PPH pada tahun 2021 berada pada angka 90,00, naik dari tahun 2020 yang berada pada angka 89,90. Kenaikan skor PPH tersebut menunjukkan adanya peningkatan mutu gizi dan juga keragaman pangan di masyarakat. Program strategis pemerintah Kabupaten Goa untuk mewujudkan pembangunan pangan dan pertanian difokuskan untuk penguatan produksi berkelanjutan dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan permintaan pangan yang berkualitas dan aman, serta untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi di bidang pangan dan pertanian. Sedangkan produksi perikanan kembali melampaui target sebesar 107,89% dengan total produksi sebesar 2.132 ton yang terdiri dari perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Pemulihan sektor pariwisata salah satunya sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan sektor lainnya, namun tren pemulihan sektor pariwisata secara bertahap membaik. Tahun 2021 kunjungan wisatawan Nusantara mencapai 230.281 orang atau naik 53% dari tahun sebelumnya. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 225 orang atau turun 39% dari tahun sebelumnya. Kebijakan pengembangan pariwisata masih difokuskan pada pemulihan sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi. 1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan atraksi di destinasi pariwisata. Malino dengan dukungan investasi dan event. 2. Pengembangan desa wisata. 3. Penyusunan peta potensi daerah untuk penarikan investasi. Target kita saat ini adalah mempromosikan Kabupaten Goa sebagai daerah pariwisata unggulan, sehingga ke depan kita akan membuat Malino menjadi destinasi pariwisata utama. Berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan target tersebut antara lain yakni dengan menetapkan peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Goa sebagai pedoman dalam membangun suatu daerah wisata dengan baik ke depannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin jelaskan sedikit terkait kenapa kita menjadikan Goa sebagai daerah pariwisata. Kita sebagai daerah hinterland atau daerah penyangga, 45% penduduk Kabupaten Goa itu aktivitasnya di Makassar. Nah, kita ambil contoh. Seorang guru, ini salah satu contoh. Seorang guru yang tinggal di Kabupaten Goa tapi kerjanya di Makassar. Setelah sholat subuh, jam 6 sudah berangkat ke Makassar. Sarapannya di Makassar, kerjanya di Makassar, aktivitasnya di Makassar, makan siangnya di Makassar, pulang kerja nongkrong di warkop di Makassar, nanti mau tidur baru kembali ke Kabupaten Goa. Ini totalnya ada 45% sesuai data BPS. Artinya apa? Ada 45% penduduk kita tidak membelanjakan uangnya di kita. Dia membelanjakan uangnya di Makassar. Sehingga PDRB kita, rumus pendapatan per kapita itu adalah pendapatan regional domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Sama dengan pendapatan per kapita. PDRB kita ini sedikit karena 45% ini membelanjakannya di Makassar. Tapi pembagi kita besar karena jumlah penduduknya setiap tahun meningkat 4%. Kenapa? Karena banyak yang migrasi. Maka, kenapa kita mau jadikan daerah Goa ini sebagai pariwisata? Karena kita mau kembalikan 45% ini.
dan menarik orang-orang di luar 45% ini supaya datang ke Kabupaten Goa. Kita tidak mungkin bisa saingi Makassar mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Karena disitulah pusat pemerintahan, disitulah pusat ekonomi, pusat bisnis, dan lain-lain. Tapi kita harus ciptakan satu hari, Sabtu atau Minggu, untuk bisa menarik orang-orang datang ke Kabupaten Goa. Salah satunya cara untuk menarik orang-orang datang ke Kabupaten Goa adalah dengan pariwisata. Karena Sabtu Minggu adalah waktu yang libur untuk dia bersama dengan keluarga, makanya kita tarik terus investasi masuk ke tempat sini. Cimory kita tarik, ada lagi Malino Green Hills, ada lagi Bebek Tepi Sawah. Ini semua akan selesai insya Allah pada tahun 2023, paling lambat 2024. Sehingga masyarakat Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia akan membelanjakan uangnya di Kabupaten Goa yang kita cintai bersama ini. Itulah strategi yang kita lakukan sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2021, nilai realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri mencapai 8.008 triliun. Dengan komposisi PMA 1% dan PMDN 99%. Penyerapan tenaga kerja dari aktivitas penanaman modal di Kabupaten Goa pada tahun 2021 mencapai sebesar 32.959 orang. Pada tahun 2022, target PMDN dan PMA berdasarkan RKPD tahun 2022 adalah sebesar 1.678 triliun. Perkembangan pada triwulan ketiga 2022 menunjukkan realisasi total PMDN dan PMA telah mencapai 4.207 triliun atau 150% dari target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Goa terus berupaya mendorong peningkatan investasi melalui percepatan pemudahan dan juga berusaha dan perizinan. Pelaksanaan OSS tercatat sampai dengan bulan November 2022, OSS RBA untuk wilayah Kabupaten Goa telah menerbitkan 2.639 NIB dengan 2.538 NIB adalah pelaku usaha mikro atau UMK. Sektor perdagangan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga memasuki triwulan ketiga tahun 2022. Pemulihan tersebut diharapkan dapat terus terjaga karena didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat dan keyakinan konsumen sejalan dengan kondisi pandemi yang relatif mereda serta pencabutan PPKM sejak Mei 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Goa. Pemerintah daerah berhasil melakukan stabilitas harga dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di sepanjang tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah antisipatif yang telah dilakukan seperti koordinasi intensif di tingkat pusat dan daerah hingga desa untuk memantau dan mengawasi stok pasokan barang kebutuhan pokok di berbagai tingkat distribusi, penyelenggaraan operasi pasar dan juga pasar murah. Sektor koperasi dan UMKM diarahkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya lokal dan sektor unggulan daerah. Hasil dari pelaksanaan di bidang koperasi dilihat melalui capaian indikator tahun 2021 seperti jumlah koperasi aktif yang secara rutin mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya sebanyak 136 unit. Jumlah koperasi aktif sejalan dengan meningkatnya jumlah sebesar anggota koperasi sebanyak 66.676 orang. Dari sisi pengembangan UMKM pada tahun 2021, jumlah UMKM sebanyak 56.490 UMKM. Sedangkan Oktober 2022 terdapat 57.532 UMKM yang berarti terjadi penambahan sebanyak 1.042 UMKM dan untuk UMKM unggulan sebanyak 96.
Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong peningkatan usaha para pelaku UMKM, capaian transaksi e-purchasing sampai dengan September 2022, pemerintah Kabupaten Goa telah mencatat sebanyak 2.163 produk dengan transaksi sebesar 9.061.218.329 rupiah. Sebanyak 2.537 produk dengan transaksi sebesar 20.346.959,45 melalui elektronik katalog lokal pemerintah Kabupaten Goa, sehingga total pembelian produk dalam negeri melalui e-katalog lokal di Kabupaten Goa bulan September sebesar 20.356.199.959 rupiah, 959,45. Berada untuk penggunaan produk dalam negeri, Kabupaten Goa berada pada urutan kedua tingkat pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang terhormat. 3. Misi ketiga Kabupaten Goa adalah meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan juga berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Goa menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Goa sebagai strategi dalam peningkatan ekonomi dan prioritas pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur pelayanan publik. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan daya saing serta pelayanan dasar wilayah, dataran rendah dan juga dataran tinggi. Kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas difokuskan pada memberikan manfaat pelayanan dasar bagi masyarakat luas, yaitu pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dan juga rehabilitasi gedung sekolah, renovasi rumah sakit umum daerah, pembangunan rumah sakit Pratama di Bontonompo, pembangunan lembaga pendidikan mahasantri, pembangunan pos pelayanan publik di 9 kecamatan dataran tinggi, pembangunan perkemahan Cak Dika. Jadi khusus untuk pembangunan pos pelayanan publik di 9 kecamatan dataran tinggi, nanti beberapa perizinan di PTSP akan kami delegasikan ke kecamatan. Sehingga masyarakat yang ada di dataran tinggi tidak perlu turun ke Sungguh Minasa untuk mengurus perizinan. Cukup datang ke kecamatan, insya Allah pelayanannya sama. Begitu juga dengan Dukcapil, KTP, KK, dan penerbitan-penerbitan lainnya, tidak perlu turun ke Sungguh Minasa. Cukup datang ke kantor kecamatan, itulah yang menjadi pos pelayanan publik. Kemudian RTH Syekh Yusuf, pembangunan pasar. Sampai saat ini kita akan menyelesaikan pembangunan pasar di Bontorea. Pembangunan pasar di Bontorea itu akan merelokasi seluruh pedagang pasar yang ada di sepanjang Palangga sampai dengan Bajeng, yaitu Poros Goa Takalar. Kita telah melakukan pendataan pedagang sebesar berapa? 402 pedagang yang telah kita data yang nantinya akan direlokasi masuk ke dalam pasar. Semuanya sudah ada surat pernyataannya ya, Pak Kasatpol? Sudah? Sudah. Dan pasar yang kita siapkan di Bontorea itu sebanyak 400, Kadis Perdagangan, 474. Jadi masih banyak yang kosong, maka saya minta Kasatpol, Kadis Perindak, dan juga Camat Palangga melakukan pendataan ulang. Siapa tahu masih banyak yang belum didata untuk masuk ke dalam pasar. Kalau semuanya sudah didata dengan baik, maka saya minta satu.
tidak boleh lagi ada pedagang kaki lima yang berjualan di poros Goa Takalar. Semuanya akan kita pusatkan di pasar Bontorea, dan tahun depan juga pasar itu akan kita aspal, sehingga orang bisa langsung masuk ke dalam pasar tersebut dan memberikan rasa nyaman, sehingga tidak ada lagi yang berjualan di luar pasar Bontorea. Kemudian tahun depan kita akan membangun mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini di Hoscok. Kita akan menyatukan seluruh pelayanan yang ada di Kabupaten Goa ini menjadi satu tempat, yaitu mall pelayanan publik. Tidak ada lagi pelayanan di kantor-kantor dinas, di kantor-kantor badan. Semuanya beralih ke mall pelayanan publik. Kami juga telah sepakat dengan seluruh Forkopimda yang ada. Semua layanan yang ada di kantor keagamaan, pengadilan agama, pengadilan negeri, kantor kejaksaan, Polres, begitu juga dengan instansi vertikal lainnya. Kita juga akan meminta seluruh perbankan, Telkom, PLN, semua masuk ke dalam mall pelayanan publik. Sehingga apabila masyarakat Kabupaten Goa ingin mendapatkan pelayanan, tidak perlu berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor yang lain. Cukup datang ke mall pelayanan publik, semua pelayanan ada di dalamnya. Tahun depan akan kita bangun, yaitu di Hoscok, samping Jembatan Kembar, bekas Asrama Kodim. Asrama Kodim telah kita bangunkan di Taeng, dan semuanya telah pindah, maka kita telah ratakan bangunan tersebut. Untuk persiapan tahun depan, kita akan membangun mall pelayanan publik. Iklan dulu 2 menit. Masih ada 10 lembar. Saya lanjut. Kebijakan infrastruktur komunikasi dan informasi atau digitalisasi pemerintahan selama 1 tahun terakhir direalisasikan dengan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi masalah kesenjangan akses digital. Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan informasi dalam mewujudkan Kabupaten Smart City dan digitalisasi layanan publik antara lain: 1. Penyediaan layanan infrastruktur jaringan ke semua kantor pelayanan publik pemerintah hingga kecamatan. Ini tahun depan kita telah menganggarkan untuk di Dinas Kominfo membuat jaringan infrastruktur khususnya untuk melakukan pemantauan ke semua kantor-kantor kecamatan dan juga dinas-dinas. Kita telah membangun peace room atau yang biasa disebut dengan comment center atau war room, tapi kita sebut dengan yang namanya peace room. Sehingga nanti kalau saya maupun Pak Wabub mau melakukan sidak, tidak perlu sidak datang ke kantor kecamatan. Cukup lihat di CCTV, hadir camatnya atau tidak, hadir seluruh stafnya atau tidak. Kalau dia tidak hadir lalu ditelepon kemudian dia katakan di kantor, maka itu akan mendapatkan sanksi yang tegas. Begitu juga dengan kantor-kantor dinas lainnya. Satu kantor dinas kita pasang minimal 5 CCTV yang akan terintegrasi semuanya di peace room. Sehingga kalau misalnya hari-hari libur yang panjang, kita cukup cari kadis-kadisnya melalui CCTV. Termasuk dia terima tamu, siapa yang dia terima tamu? Nanti kita undang ibu-ibunya untuk melihat suaminya sendiri. Dan tahun depan 2023 kita akan mulai di seluruh kantor dinas dan badan. Tahun 2024 kita akan masuk ke seluruh kecamatan. Jadi semuanya nanti akan kita bisa
pantau meskipun berada di Birimbulu, meskipun berada di Tompok Bulu, kita cukup di kantor Pemda saja memantau aktivitas di kantor kecamatan yang ada di kecamatan-kecamatan, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Yang kedua, penerapan sistem informasi persuratan melalui disposisi online yang bekerja sama dengan Badan Cyber dan juga Sandi Negara. Ini kita telah terapkan sejak tanggal 1 Januari. Jadi disposisi sekarang melalui online. Dimanapun berada, tidak perlu harus kembali ke kantor, cukup buka handphonenya, insya Allah disposisi dan tanda tangannya bisa langsung dari handphonenya masing-masing. Kemudian yang ketiga, digitalisasi pelayanan publik melalui mall pelayanan publik berbasis digital. Mall pelayanan publik yang kita bangun tahun depan juga ini berbasis digital. Mudah-mudahan ini kita akan kerjasamakan dengan Kemenpan RB. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Menteri Pan RB dan Kabupaten Goa siap menjadi percontohan mall pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. Yang keempat, mendorong budaya digital di kalangan ASN dan penyebaran komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah, bahkan membawa Kabupaten Goa sebagai institusi pemerintah daerah terpopuler di media digital baru-baru ini. Bapak Ibu sekalian, digitalisasi adalah keniscayaan sesuai perkembangan zaman yang ada, maka kita semua harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Memang merubah paradigma itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Butuh waktu, butuh proses untuk beradaptasi. Apalagi di usia-usia seperti mulai dari saya sampai dengan senior-senior ke atas, merubah paradigmanya cukup sulit. Saya selalu memberikan contoh konkret apabila mau tahu susah merubah paradigma. Contohnya, apabila saya memberikan kepada Bapak Ibu sekalian kertas kosong, kertas putih yang kosong, lalu kemudian saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian menggambar pemandangan, maka 95% yang menggambar pemandangan itu adalah pegunungan. 95% yang menggambar pemandangan itu adalah pegunungan. Dua gunungnya di tengah jalanan, ada yang lurus, ada yang segitiga, sebelah kanan sawah, dan sebelah kirinya rumah. Ada awannya dan juga burungnya. Burungnya adalah angka 3. Itu semua yang menjadi contoh konkret sulit untuk merubah paradigma. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada, kita harus memaksakan diri untuk merubah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berkelanjutan, penetapan status kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2022 dari 121 desa di Kabupaten Goa, sebanyak 34 desa sudah berstatus mandiri. 64 desa status maju dan sisanya 23 desa berstatus berkembang, sehingga praktis sudah tidak ada desa di Kabupaten Goa yang berstatus desa tertinggal. Dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas hidup lingkungan hidup, berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 menurun sebesar 4,61 poin dari tahun sebelumnya, yaitu dari 67,60 menjadi 62,99, termasuk dalam kategori cukup. Upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga menjadi aspek pendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Goa baru saja melaksanakan program penanaman pohon serentak sebanyak 70.200 pohon di lahan seluas 43 hektar di Kecamatan Tinggi Moncong dan juga Tombolok Pau yang merupakan hutan lindung, kawasan konservasi yang masuk dalam kategori kritis.
Penghargaan nasional melalui program Kampung Iklim diberikan pemerintah Kabupaten Goa terhadap komitmen dalam pemeliharaan lingkungan tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, kami berharap program penanaman pohon rutin kita lakukan setiap 3 bulan, paling lambat 6 bulan. Sebab hutan-hutan kita sudah mulai rusak. Memang kewenangan kita untuk di bidang kehutanan tidak ada lagi. Kewenangan khususnya di bidang kehutanan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan juga kewenangan dari pemerintah pusat. Tetapi kepentingan kita cukup besar terhadap hutan-hutan kita. Kita selalu was-was, kita selalu khawatir. Setiap masuknya musim hujan seperti yang ada sekarang ini, setiap hujan deras, kita pasti khawatir akan terjadi longsor, apalagi di dataran-dataran tinggi. Oleh karena itu, saya juga meminta kerjasama seluruh pihak yang ada, utamanya para camat dan juga seluruh lurah dan kepala desa yang ada di dataran tinggi. Apabila lokasi tersebut sudah masuk hutan lindung, jaga masyarakat untuk tidak masuk menggarap di dalamnya. Jaga betul masyarakat untuk tidak merusak hutan lindung maupun yang sudah ditetapkan sebagai bagian daripada konservasi. Hutan-hutan itu untuk kehidupan anak, cucu, dan keponakan kita di masa yang akan datang. Hutan yang ada sekarang ini ditanam oleh nenek moyang kita di zaman dulu. Dia tanamkan untuk kita, maka kita juga harus menanam pohon untuk anak, cucu, dan keponakan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apabila lahan tersebut, wilayah tersebut sudah masuk wilayah hutan, apalagi hutan lindung, tolong untuk menjaga masyarakat, jangan masuk menggarap di lokasi tersebut. Dan saya juga minta kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa, jangan dikasih hak garapan di lahan lokasi tersebut. Karena Bapak Ibu sekalian bisa terkena masalah hukum di kemudian hari. Olehnya itu saya berharap kerjasama kita untuk bisa menjaga hutan-hutan kita yang akan memberikan manfaat yang berarti bagi wilayah Kabupaten Goa dan anak cucu ponakan kita di masa yang akan datang. Misi yang keempat adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian pembangunan pemerintahan inovatif diukur dari beberapa indikator utama yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan pos pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara tepat, cepat, dan tuntas. Dalam hal kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level. Pemerintah Kabupaten Goa telah melakukan pengalihan sebanyak 296 jabatan struktural ke jabatan fungsional, sehingga birokrasi menjadi lebih ramping, dinamis, lincah, dan juga profesional. Kinerja APBD tahun 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kinerja fiskal Kabupaten Goa sudah mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19. Realisasi pendapatan hingga akhir tahun 2021 telah mencapai 1.876.134.404.847 rupiah, 22 atau sebesar 100,97%. Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja daerah tahun 2021 mencapai 1.798.858.544.933 rupiah atau 80,96%. Selain itu, pencapaian pemerintah Kabupaten Goa dalam hal pengelolaan keuangan telah meraih kembali predikat opini keuangan wajar tanpa pengecualian ke-10 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pengamanan aset pemerintah Kabupaten Goa, penertiban aset bermasalah pemerintah Kabupaten Goa
melalui inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah pada tahun 2021 dan 2022, pencapaian pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Goa pada pelaksanaan lelang kendaraan dinas sebanyak 44 kendaraan dengan nilai perolehan sebesar 7.390.514 rupiah. Sedangkan aset tanah bermasalah yang telah dipulihkan sampai dengan Desember 2021 sebanyak 11 aset tanah seluas 45.920 meter persegi dengan nilai pengamanan aset sebesar 643.770.000. Khusus untuk pengamanan aset dan penertiban aset, kita kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, sehingga seluruh aset-aset Kabupaten Goa yang dikuasai oleh pihak swasta atau orang lain, ini kita kembalikan menjadi aset sepenuhnya pemerintah Kabupaten Goa. Dan cukup banyak aset-aset kita yang sudah diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Kajari. Bidang pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Goa membangun pos pelayanan publik bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Dataran Tinggi. Pada tahun 2022 ini, pos pelayanan publik kita setelah bangun di 3 kecamatan, yaitu Tinggi Moncong, Parangloe, dan juga Tompok Bulu. Insya Allah tahun 2023 kita akan bangun lagi di 3 kecamatan. Pada tahun 2024 kita akan bangun lagi di 3 kecamatan. Sehingga pada akhirnya 9 kecamatan dataran tinggi akan mendapatkan layanan perizinan dan administrasi kependudukan cukup di kantor kecamatan saja. Untuk itu masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Sungguh Minasa untuk mendapatkan layanan tersebut. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia. Berbagai capaian ini dapat kita raih karena adanya kolaborasi dari seluruh pihak sehingga menghasilkan prestasi yang perlu kita kawal dan tingkatkan lagi untuk kemaslahatan bersama, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Goa. Kita menyadari bahwa masih banyak terjadi kekurangan untuk kita perbaiki dan makin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Untuk itu, di hari jadi Goa ke-702 hari ini dapat kita jadikan momentum dalam memperkokoh kekompakan dan kebersamaan kita untuk bangkit dari krisis pandemi dan menghadapi tantangan krisis global di masa yang akan datang. Yakinlah bahwa tidak ada satupun tantangan yang tidak dapat kita selesaikan apabila kita mampu berkolaborasi dengan baik. Dan kunci dari kolaborasi yakni kita semua harus memberikan kontribusi terbaik kita untuk Goa yang lebih baik di masa yang akan datang. Keberhasilan peningkatan tersebut tidak terlepas dari akselerasi dan kebersamaan pemerintah daerah berserta dengan masyarakatnya. Kita berharap kolaborasi, kekompakan yang selama ini bisa kita jaga. Mari kita jaga dengan baik. Kami sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada keberhasilan apabila dilakukan secara individualistik. Tetapi keberhasilan itu bisa kita raih apabila kita bisa bekerja sama dengan baik. Kerjasama dengan baik tentu menghasilkan program yang baik. Kerjasama yang baik itu tentu akan menghasilkan capaian-capaian yang baik. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat Kabupaten Goa ini lebih baik di masa yang akan datang, maka tentunya harus berkolaborasi dengan seluruh pihak yang ada. Sehingga terjadi keberlanjutan pembangunan. Keberlanjutan pembangunan menjadi penting. Makanya hari ini hadir Pak Wabub, hadir Pak Amir Uskara, hadir Ibu Husnia Talenrang, hadir Pak Ansar Senarbate, kuncinya satu Pak. Kalau Bapak nanti salah satunya, Bapak Ibu terpilih jadi Bupati di masa yang akan datang, jangan lupa keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Goa. Insya Allah, kalau kita semua komit untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Goa,
yakin dan percaya kita sekarang berada pada on the track. Kita berada pada track yang bagus. Peningkatan telah kita raih sama-sama. Oleh karena itu, sisa ibarat membangun rumah, kita telah memulai dengan membangun pondasinya. Kita telah membangun rumahnya. Ini sisa finishingnya Mami. Finishing untuk bisa menjadikan rumah itu menjadi bagus. Jadi kalau tangan-tangannya tangan-tangan yang bagus melakukan penyelesaian, maka yakinlah bangunan itu pasti akan kokoh, akan bagus dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, sebelum mengakhiri orasi ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa yang telah menjalin kerjasama yang baik, dan kami berharap sinergitas dan kerjasama tetap terjalin antara pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat. Eksekutif dan juga legislatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemerintahan daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Posisi eksekutif dan juga legislatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah. Maka suksesnya eksekutif juga merupakan suksesnya legislatif. Kegagalannya eksekutif, maka itu juga menjadi kegagalannya legislatif. Oleh karena itu, mari kita jaga kekompakan dan juga sinergitas serta kerjasama antara eksekutif dan legislatif, sehingga kita mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk wilayah Kabupaten Goa dan juga untuk masyarakat Kabupaten Goa. Demikian orasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan dalam membangun Kabupaten Goa yang kita cintai bersama ini. Goa bangkit dengan kolaborasi. Selamat Hari Jadi Goa yang ke-702. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa Goa. Hadirin yang berbahagia, untuk hikmatnya rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa kepada Bapak Haji Aminuddin SAG MAG. Disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengikhlaskan hati kita sambil bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah acara kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Wahai Tuhan yang menciptakan dan berkuasa atas kehidupan, wahai Tuhan yang menganugerahkan kemuliaan, anugerahi kami kejernihan hati, ajarkan kepada kami arti menghargai. Karena mustahil manusia mampu berbakti jika hati tak pandai mengapresiasi. Wahai Tuhan yang maha melukis takdir di atas lembaran misteri, Engkaulah yang merajut hati para pendahulu kami, membangun daerah yang kami cintai. Jangan biarkan kami menjadi manusia yang tahu diri,
menggerogoti tiang penyangga rumah tangga kami. Wahai penguasa seluruh alam yang dimuliakan dalam keagungan, Engkau pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan kepalan takdir-Mu, daerah kami Kabupaten Goa Engkau selamatkan dengan rahmat pertolongan-Mu. Kami menatap masa depan gemilang. Wahai Tuhan yang menyabda warna dan keindahan, Kau cipta harmoni dalam keberagaman. Puji dan syukur selalu kami panjatkan, wahai Tuhan yang melembutkan hati. Jauhkan kami dari iri dengki dan caci maki. Hindarkan kami dari amarah yang membakar diri, mencabik negeri, mengoyak ibu pertiwi. Wahai Maha Cinta yang mengetahui semua rahasia, tuntunlah jiwa kami menuju jalan cahaya-Mu. Hukumlah kesalahan kami dengan ampunan. Hukumlah kebodohan kami dengan kesadaran. Hukumlah kelalaian kami dengan kebahagiaan. Sentuhlah kami dengan cinta dan kasih sayang, karena sungguh rahmat dan ampunan-Mu yang lebih besar dari apapun yang ada di bawah langit-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan para undangan yang kami muliakan, untuk menutup rapat paripurna ini, selanjutnya acara kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Goa yang terhormat, Bapak Haji Rafiuddin SE. Disilahkan dengan hormat. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Orasi Bupati Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga makna yang terkandung dalam orasi yang telah disampaikan dapat menjadi renungan sekaligus referensi dalam mengemban tugas mengawal pembangunan di Kabupaten Goa yang kita cintai, serta menghadirkan pemimpin-pemimpin yang merupakan semangat dari tokoh pendahulu kita. Akhirnya, kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh undangan dan para hadirin sekalian atas perhatian dan ketekunannya menghadiri rapat paripurna hari ini. Dan sebagai penutup rapat paripurna hari ini, izinkan saya menyampaikan sebait pantun. Abkasi tempatnya para bupati. Sekjennya asli orang Goa. 2 periode jadi bupati. Segudang prestasi di depan mata. Balak Lompoa di Sungguh Minasa. Miniaturnya di Benteng Sumbaopu. Dirgahayu Goa ke-702. Jayalah selalu tanah kelahiranku. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 hari ini saya tutup dengan resmi. Dirgahayu Goa ke-702, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menanamkan rasa cinta dan kebanggaan kepada Buta Goa bersejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rela ke Goa. Ura.